Kar Kiai punten. Berakit-rakit kahulu, bertepi-tepi ke tepian. Tos gaduh calon istri nikah dulu, kang santri masih sendirian. Ya Rabbal. Lanjut Bu. Sampai ke mana? Punten Bapak. Jawab salamnya yang bagus Bu ya, yang fasih, yang mantap, karena jawab salam hukumnya wajib, mengucapkan salam hukumnya sun. Berarti kalau ibu-ibu jawab salamnya sembarangan, suami minta tidak pernah dikasih. Pan ayah hiji bahasa, jalan-jalan cek mimi, ayah cek mimi, ayah cek Samsiah, cek Radia, cek Martia, cek Sarmuna. Ayah Sarmuna. Jalan-jalan cek mimi ke Pangandaran, naik taksi kehujanan, rojaban marojaban dijalankan, tapi karena suami pada ngalawan. Gak ngaku. Punten Ustaz Nasruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil murtadha Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil kubra. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Bu ya? Enak Bu. Orang pegel lagi. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Al-ayah ayat tamimil ayah. Wa qala aidan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla.
Shadaqallahul adzim wa qala nabiyyu nyoba ayat jami wa qala nabi wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fis salam ittaqullaha fis salam ittaqullaha fis salam. Tentrem nih. Ila hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ustadz dan ustadzah, para segenap panitia yang tidak bisa sebut satu persatunya, fa insyaallah mudah-mudahan ente mengirangi rasa hormat lan ta'zim kaula. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang sedang cari di tempat yang sangat megah ini dibarokai oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Aparatur pemerintah baik dari atasan sampai bawahan, Bapak Dewan, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Hampura, mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu karena tidak tahu. Ya toh? Karena tidak tahu. Kalau tahu pasti saya sebut namanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat lan ta'zim kaula. Mudah-mudahan aparatur pemerintah semua dibarokai oleh Allah Subhanahu. Ya Rabbal. Bu, lanjut. Siap ngaji apa siap ngaji-ngajian? Kalau emang ibu-ibu siap ngaji, berarti ibu-ibu kampung Pasanggerahan hobi ngadumel. Ngajinya lama-lama. Ini udah jam 11:30, ada orang yang tuh gedung kuning. Oh, orang monyong, snack. Tidak ada kata-kata yang paling indah pada saat malam ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita limpahan nikmat, baik dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan. Apabila wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, nikmat sehat badan, jikalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka ente bakal kahitung ibu. Percaya mohon, bisa ngeridit nikmat, bisa ngahutang nikmat, bisa bernapas nikmat, bisa duduk santai sambil ngantuk nikmat. Maka gunakan kenikmatan itu, kesehatan kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Kata orang bijak mengatakan seperti ini, pahala yang paling besar, pahala yang paling membuahkan di alam surga adalah pahala
pahala ngaji, kalau pahala sodakoh cukup sodakoh, kalau pahala infak cukup pahala infak, kalau pahala semua. Tapi kalau pahala ngaji, tidurnya saja dapat pahala, ngoceh mendapat pahala. Gedenge tak kerungu bu, gedenge sarang. Biasanya kedenge pulang bebudegan. Pas ke rumah nanti bebudegan, kata suami. Kedenge itu tadi, kedenge kan abdi mah ngebukaan snack. Terus bu, sampai jam 1 siap, jam 2 berarti ibu-ibu budel ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dimudahkan rizkinya, dijauhkan mara bahayanya, diseurkan rizkinya jeung barokah, jeung daftar nake ke kota Mekah, jalan-jalan ke Masjid Madinah, tawaf muter-muter ning kota Ka'bah. Mudah-mudahan bapak-bapaknya istrinya nambah ya Robbal. Enggak amin, tadi aminnya kenceng, pas bapak-bapak istrinya nambah enggak amin. Mudah-mudahan bapak ibu anak-anaknya mempunyai anak yang soleh dan soleha, ketika ajal menjemputnya menjadi husnul ya khotimah. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama bersolawat salam kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Safiana wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman dulu mati ilan nur menuju zaman yang terang menerang saat ini. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak ahli surga, mudah-mudahan adik-adik para santri ahli surga, mudah-mudahan para pemimpin, para umara ahli surga. Apabila saya bertanya, ibu pengen surga apa pengen neraka? Tahu jalannya? Ih, kahewal. Takon pengen surga dia tak izin. Ketika ditanya pengen masuk surga, tapi Allah berkehendak lain, kamu itu radiah masuk neraka. Tuh muka neraka kelihatan kerudung koneng. Dia percaya, soalnya fik koneng itu simbol Firaun masuk neraka. Aku sih. Terus bu, sambutan sudah beres, membahas Isra Mi'raj udah beres sama Ustadz Nasruddin, sholat sudah beres. Saya ini ngomong apa ya, udah ngobrol aja bu ya, obrolan malam. Yang penting ngobrolnya ada manfaat. Tapi di dalam satu kitab menerangkan bahwa Rasul ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, baunya surga aja tidak akan. Dehem. Jelaskan mau bu. Ayat 3 golongan anu tebakal asup surgana Allah, bauna bae moal bakal. Kamu manjinge jere wong Cilegon mah.
Yang pertama, kata Rasul, 3 golongan yang tidak akan masuk surga: tarikus sholat. Tuh, naon artinya tarikus sholat? Jalmi anu esok ninggalkeun sholat. Sholat duhur tidak mau, sholat asar lesu, sholat maghrib capek, sholat isya ketiduran, sholat subuh kebablasan. Makanya jelas kata Rasul, orang yang sering meninggalkan sholat, adabnya dari keluarga sampai 70 laki-laki tetangganya kena imbas sama orang yang tidak mau sholat. Kepaksa sholat, diomeli sama suami, pernah sholat, tadi itu sholat neng. Jawabnya naon pemajikana, wiyeu tos kadenge kula kadenge nek naon sih, kan itu si sorangan. Ayat dia ayat, entah ayatnya, entah ayat sedikit. Anu kedua, syaribul khamri, jalmi anu esok sering minum minuman keras, topi miring, anggur, binden dan sebagainya, walaupun pakai komik, pakai potret. Ya, pemuda zaman ayeuna beda. Tekebeli topi miring, tekebeli anggur, komik dioplos, pakai potret ngeplay. Kan ketika mabuk hilang, mati, maut, pupus, malaikatnya bingung. Man robuka, kan gak ada akal. Makanya kata Rasul, la yajtami'ul khamru wal iman biqalbi imri'in abadan. Tidak akan jadi satu antara khamr dan keimanan di diri kita atau di tubuh kita selamanya. Komo ketika meninggal posisi sedang na'udzubillahi min dalik. Insya Allah kalau jamaah di sini, insya Allah enggak. Pemudanya juga baik-baik, insya Allah enggak sering minum-minuman sedikit. Yang ketiga, saihun janin, tos kolok, tos ompong, gigian, ning randa makanya janda ublak baik. Seasa-asa dunia milik sorangan, masya Allah. Pas ada mah, ayo wabai, nopo janda, panggagana. Ayat ini ayat pak, tayangnya, ayat. Suami ibu merenia. Entah sekolah usia 70 tahun, usia 80 tahun, diingatkan suruh ibadah, terhayang terdaik. Makanya jangankan masuk surganya Allah, mampu orang-orang ajar, baunya aja tidak akan bertemu dengan rasa bau surga, apalagi masuk surga. Ibu-ibu entos kolot
Kadang-kadang biasanya tos kolot itu bebas ngeplay, jalan-jalan di imah keluar ke warung, pakainya cuman pakai kutang wungkul. Bok, deka mana? Deka wayu. Masa kelopok. Cuman pakai kutang. Yang sebelah karetnya warna merah, yang sebelah karetnya warna hitam. Sudah pakai kutang seperti itu, celananya pakai celana jin petelok, legging jenata. Makanya zaman ayeuna jin eta sanes di jalanan, di suku sorangan jin. Bener Pak ya? Jinnya di suku sorangan. Maka dari itu kita hidup, dihidupkan oleh Allah, bukan sekedar hidup. Makan, diberi makan oleh Allah, bukan sekedar makan. Diberi napas oleh Allah, bukan sekedar bernapas. Ayat tuntutan, Ibu. Manusia gaduh dua mata, dituntut matana ku Allah. Diberi dua telinga, ayat tuntutan ku Allah. Diberi hati, ayat tuntutan ku Allah. Diberi suku, ayat tuntutan karena Allah. Oh, tidak sembarangan, asal jangan dipakai kemana aja bebas. Kita ada aturan. Makanya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa penghuni neraka jahanam itu adalah isinya jin dan manusia. Percaya tebu? Percaya tebu? Tos pernah begitu? Entos? Oh hayang. Insya Allah doakan mudah-mudahan bareng asup neraka. Entah mau deh. Kalau Bang Ustadz tadi kan surga, saya neraka ceritanya. Semua apa yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu jamaah as'adakumullah, dituntut oleh Allah. Sehelai rambut dituntut oleh Allah. Kaki kita dituntut, 5 jari kita dituntut, didobel 20 jari, dituntut oleh Allah Subhanahu. Makalah hidup jangan gegabah. Kadang-kadang dinasehatin menerima sering ore bok pengawasan yo ente lah lagi sibuk pas sekolah sibuk datang bulan ente mong ente diajak pengawasan sibuk ngetapang tiduran di depan televisi. Ini apa bok? Nonton sinetron. Penghuninya jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah siapkan neraka, Allah siapkan penghuninya neraka, panseur-seurna jalmi dan jin. Timbul pertanyaan, anu sering ibadah, urang mah ibadahnya puasa, sedekah terus, puasa terus, sunnah terus, mau bakal asup neraka cenah. Makanya Ba'dul Ulama sudah menjelaskan, yang punya ilmu jangan sombong dengan ilmunya, yang bodoh harus sadar dengan kebodohannya, yang sudah mempunyai mapan kekayaan jangan sombong dengan kekayaannya. Semua itu adalah titipan. Mikir, Bu, halo,
Mikir ya, mikir panas neraka pun. Lantas manusia seperti apa yang akan menjadi penghuni neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia dikasih hati, diberi hati, ente digunakan hatena jeng mikir-mikir tanda-tanda ayat Allah. Ente hayang berzikir, bertasbih, mengingat kalam-kalam thayyibah yang berfungsi kepada Allah Subhanahu wa taala, anu aya siri kana tetangga, dengki kana tetangga, hasud kana tetangga. Ayah tetangga meser motor, oh sibuk. Wih, mengsopirin motornya baru ya. Ayah biro dia meser kulkas. Biro dia mesernya kulkas. Cek manehna, ayah kabeli, ayah nabe duit, jelas. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberikan hati oleh Allah, tidak mau berzikir, tidak mau bertasbih, tidak mau bertahmid, tidak mau bertahlil, melainkan untuk pikiran-pikiran yang tidak dianjurkan oleh agama. Naudzubillah. Itu penghuni pertama neraka. Maka kita jaga hati kita. Hati itu kalau dipandang, kita lihat contoh hewan, sedikit warnanya merah, halus lembut. Tapi kalau sudah keras, masya Allah, melebihi batu Bapak. Anu ayah bang sangka-sangka, anu ayah bang sirik-sirik, anu ayah bang hasud-hasud, mual bakal asuk surga. Tapi Allah siapkan untuk penghuni neraka. Bu, terus itu yang pertama. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Di Allah Allah baik. Ini kerudung koneng Allah. Allah beri kedua mata semua makhluk hambanya. Coba kita akurkan, baik ayam, kotok, kambing, sapi dan sebagainya, semua Allah berikan mata itu dua. Benar. Ayam eta kotok, mau mungkin kotok eta kambing. Semuanya sama, diberi dua mata, tidak ada bedanya. Tapi kita manusia punya akal, punya pikiran, punya nafsu. Tapi mata kita kedua-duanya tidak mau dipakai melihat kekuasaan, kebesaran, tanda-tanda Allah. Kalau lihat dangdut mata itu sampai jam 12 siap, lihat tiktokan siap, lihat pecebukan siap, sampai jam 2 siap mata. Coba kalau kita untuk melihat Al-Quran, kekuasaan Allah untuk berkomunikasi, baru 5 menit ya.
ngantuk tuh. Iya kan Bu ya? Buya. Itu yang kedua. Makanya mulai hasil Isra Mi'raj perayaan ini kita aplikasikan yang sebaik mungkin. Masjidnya bagus, namanya tidak salah, Baitus Salam. Al-Masjidu Baitullah, Baitus Salam, rumah yang menyelamatkan. Yang ketiga, walahum adanun la yasma'una biha. Allah kasih kedua telinga, semua sama. Akan tetapi telinganya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Ada orang azan pura-pura tidur katanya. Ada yang selawatan pura-pura. Karena apa? Pada dasarnya semua yang ada di diri kita akan dipertanggungjawabkan. Semakin akan dipertanggungjawabkan pertanyaan kepada Allah, setan itu lebih banyak kepada diri kita. Percaya enggak? Kalau ketika duduk berjalan menuju hal kebaikan, di matanya ada set, di telinganya ada set, di hidungnya ada set, di mulutnya ada set, di kakinya ada set, di pantatnya ada set. Semua setan sudah mengikuti kita. Coba kalau nggak percaya, ada yang duduk, tarik lagi, setan. Ibu, saya ketawa. Di bawah hadir untuk pengajian, mata itu hawanya ngantuk. Itu saya, Alawazni, ibu saya jam sarangan. Di kedua tangan ada setan. Mana? Hadir pengajian, ente serius ngadengekeun pengajian, pengaosan anu aya pangadadu emas. Nempo di emas batur. Seberapa meta? Ayah Bu ya? Alhamdulillah. Berarti orang kaya itu. Ayah lagi nempo ke sebelah, nempo cincin. Eta cincinnya seberapa gram? 10 gram. Orang gak make kita ya punya gaduh mantu. Waduh, udah punya mantu dikasih tahu nggak tahu malu. Kedua telinga kita tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Dinasehatin sama teman, sama tetangga, sama kiai, sama ustad. 3 bulan cerong jalan mau orang wawuh. Maka gunakanlah kedua telinga kita, kedua mata kita, hidung kita, kaki kita, tangan kita untuk menjalankan hal-hal kebaikan kepada Allah Subhanahu. Itu bakal calon-calon penghuni neraka. Ulaika kal an'am. Eta jalmi-jalmi anu tong sakituna dibere hati, dibere mata, dibere telinga cilik, sama juga seperti kal an'am, sama juga seperti satu hewan. Atuh muliaan kambing Bu dijual, ayah meser, dipotong enak,
sapi, begitu pula sama. Lah kita apa? Kita apa? Dagingnya nggak enak, pahit. Ulaika kal an'am, demikianlah mereka tidak jauh beda seperti satu hewan. Naudzubil, balhum adol, bahkan lebih sasar daripada satu hewan, lebih rendah daripada satu hewan. Karena apa? Kitanya yang salah, ngambil jalannya yang kurang baik. Maka jangan sia-siakan perayaan Isra wal Mi'raj ini. Kita ambil hikmah dari suri tauladan Nabi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul ghafilun. Maka Allah mencatat orang-orang seperti itu hatinya lalai kepada Allah. Mudah-mudahan Isra Mi'raj di kampung ini sekarang tahun depan jauh lebih meriah dari saat ini. Amin ya robbal. Kita lihat temanya. Temanya, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mencontoh suri ketauladanan akhlak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ambil Bu ya, berdiri aja Bu ya. Saya ambil, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Udah segitu aja dulu. Anak ngantung, tak enak calik Bu. Oh, sering ngantung. Jadi kalau kita ngambil tema ini, keimanan dan ketakwaan, contohnya sangat gampang Bu, Bapak. Kalau kita untuk meningkatkan masjid, contoh, meningkatkan rumah, contohnya, meningkatkan gedung, itu tidak akan sulit, akan tetapi lebih mudah walaupun tidak punya uang. Karena apa? Jelas barangnya, jelas yang dipakai, itu ada. Gak punya kendaraan, online boy. Woi, saya tidak bisa masuk, rumahnya sedikit, tempatnya jalannya, Gojek. Itu sangat mudah apabila kita membangun satu masjid, satu gedung, satu rumah, bahkan seistimewa apapun, jelas semennya ada, materialnya jelas ada, batanya ada, besinya ada, gentengnya ada, itu ada di material Bu, tidak sulit. Tapi kalau kita membangun keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sulit. Ayo, susu bersih ke dusun. Dusun ini siapa sih? Anak siapa Bu? Oh, anak orang. Itu sangat sulit kalau kita menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Tidak mudah seperti membuka kedua telapak tangan kita, karena perlu proses, perlu pendidikan, perlu mentarbiyah. Yang punya anak harus di pondok pesantren, harus diajarkan didikan tentang agama. Kalau zaman sekarang mana Bu, anak pemuda zaman sekarang dipanggil sama ibu aja, Sep, oke, Sep, oke sih, ya kan Bu ya? Dipanggil 1 kali, 2 kali, 3 kali,
sampai orang tuanya capek tidak mendengar. HP baik. Karena kalau kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sulit, prosesnya lebih sulit. Makanya identik dengan Rasulullah, adibu auladakum bisalasi. Kata Rasul, siapa saja, umat di mana saja, apabila pengen anak-anak kita melahirkan akhlakul karimah yang baik, maka 3 perkara harus diajarkan. Ya zaman sekarang anak-anak ibu kalau dapat ranking bahasa Inggris, Masya Allah, sungguh bahagia. Pas baca Quran mah ngaudu bingangi minak ngai noni ngoji, biarkan. Tidak peduli. Pas dapat ranking, dapat beasiswa dari bahasa Inggris, matematika, fisika, wow, sampai selamatan tasakuran. Ini zaman sekarang. Karena apa? Didikan anak-anak kita hilang moral, rasa, hilang rasa malu. Oh iya katanya tuh. Makanya kalau bapak-bapak sekarang punya anak, sulit diarahkan, sulit ditaruh di pendidikan. Yang salah itu bukan anak. Makanya akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu sebaik mungkin agar anak-anak kita bisa memuliakan kedua orang tua. Zaman sekarang gimana? Di pondok pesantren tidak ada yang ngisi. Di pondok-pondok salafi katanya kampungan. Kalau zaman dulu tidak, Bu. Walaupun sekolahnya tinggi, pendidikannya tinggi, bahasa Inggrisnya mantap, matematikanya hebat, agama harus didahulukan. Sekolah SMP, SMA, sampai kuliah, sampai Kairo, sampai Mesir, sampai Medan, sampai Jogja. Niat buang hajat sama niat apa? Habis buang hajat tidak tahu hajat sama sekali. Makanya kata Rasul, ajarkan, kata Rasul 3 perkara. Yang pertama, kenalkan dengan ajaran-ajaran agama Islam, kenalkan dengan keluarga Nabi, kenalkan dengan ahli-ahli Nabi, kenalkan dengan ahli-ahli sahabat Nabi. Agar apa? Untuk meredam hati kita yang keras menjadi lembut. Kadang-kadang ibu punya anak bayi sekarang seleranya beda. Punya anak bayi sambil ngomong sore, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Coba, benar gak? Coba kalau begini, sambil ngomong punya anak. Salatullah, salamullah Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin. Zaman ayeuna awanu masakan, masjid nage pang hebat, bangunan pang kuat, tapi jarang awanu sholat. Iya, zaman sekarang punya anak kecil balita jarang seperti orang dulu. Padahal di dalam satu syair di dalam kitab Sitin Mas'alah menjelaskan hakun ala kulli taklifi marifatun bi ambi ya'i ala tafsili qadulimu.
hakun ala kulli, wajib untuk anak-anak yang sudah balik, sudah mengetahui perbedaan, mengetahui hitungan-hitungan Rasul dan keluarga Rasul. Sekarang lulus SMP, SMA, kuliah, Nabi 25 tidak hafal. Melotot Pak. Iya, zaman sekarang ini Pak, yang kritis di zaman kita. Bukan hanya di kota, di kampung sama. Sambil ngomong jalan-jalan, bukan membaca sholawat, sholli wa sallim, enggak ada. Adanya iwak bayar, nasi jagung, ibune bengkek, peteng belendung. Artinya apa? Jadi anak-anak kita dididik dari rasa suara-suara yang baik, kalam-kalam yang baik, agar anak kita menjadi dewasa itu sudah terbiasa mendengarkan hal yang baik. Sekolah kalau bukan di negeri gengsi, zaman sekarang. Pesantren kalau bukan modern katanya nyari kerjaannya susah. Zaman sekarang boleh perguruan tinggi, boleh jadi sarjana, boleh jadi apa saja, yang penting agama harus dikedepankan. Karena ketika pulang ke alam akhirat, malaikat tidak akan menanyakan bahasa Inggris, tidak akan nanya matematika. Yang ditanya man rabbuka. Kalau bahasa Inggris yang bisa, di dunia tidak mau belajar agama, man rabbuka, yo understand now. Ketawa. Kemudian yang kedua kata Rasul, kenalkan setelah dari nabi-nabi keluarganya mengetahui, kasih tahu ke anak-anak kita, sahabat Nabi itu deh adanya ini yang masyhur 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus diajarkan sama anak-anak kita, Abu Bakar ini akhlaknya seperti ini deh, sopan, santun, baik. Kalau Umar sebegini deh, orangnya keras, mantap, tegas, tapi baik. Jangankan manusia, setan aja takut. Coba tanya sama Kang Ustaz, kalau sahabat Umar, jangankan manusia, setan jin takut. Utsman seperti ini, Ali seperti ini, karamallahu wajah. Kadang-kadang adik-adik kita yang zaman sekarang kritis. Yang pertama, jadi musibah kalau kritis. Musibatun adimatun, karena musibah yang sangat besar itu tidak mempunyai akidah moral pendidikan agama Islam. Yang ketiga kata Rasul, ketika mempunyai anak balita sampai dewasa, sampai tua pun, Al-Quran harus diajarkan. Kadang-kadang zaman sekarang orang yang sudah dewasa, kumisnya sudah banyak, jenggotnya panjang, baca Yasin, Mangquranil Hakim. Iya, ketika dilihat yang dibaca bukan Arabnya, Latinnya lagi. Ya inilah. Karena apa? Didikan kita beda jauh dengan waktu dulu. Maka dari itu kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah.
Jangan sampai kita mengerjakan ibadah kepada Allah hanya dengan mengandalkan fisik kita yang sehat. Makanya zaman sekarang banyak di mana-mana orang ibadah, orang bersedekah, orang berinfak, orang beramal, tapi mulutnya ngecaprak. Habis naruh uang di masjid ketemu tetangganya, saya habis sedekah, masjid itu salamnya. Karena apa? Ketakwaan kepada Allah, ya. Kita melaksanakan ibadahnya bukan dengan hati yang tulus, mengandalkan dengan badan yang kuat. Selagi kuat, kita mau mengerjakan ibadah kepada Allah, kita mau menjalankan ibadah kepada Allah, ada sifat ria. Tapi coba kalau kita gunakan ibadah kepada Allah hati yang sehat, hati yang ikhlas. Jangankan waktu sehat, waktu sakit pun dia beribadah kepada Allah Subhanahu. Iya Bu ya? Bu ya? Terus sampai mana Bu? Ayo. Makanya kita harus pandai-pandai menanam. Pandai-pandai menanam untuk kemana? Untuk ke akhirat nanti, untuk menghadapi kematian kita. Karena tanaman yang di sana bukan kita menanam bawang, kangkung, sawi, bukan. Kita menanam untuk bekal ke akhirat. Kita dengan amal baik, dengan sedekah, dengan berinfak, berakhlakul karimah, dijalankan dengan sholat yang baik. Karena apa? Akhir kelak nanti penentuan amal yang menyelamatkan kita bukan dari amal apa-apa, tergantung kita mengerjakan Kalau sholat kita baik, semua akan terbawa. Kalau sholat kita buruk, semua akan tertol. Naudzubil. Itu Bu ya, konteksnya itu. Makanya dari hasil Isra Mi'raj, kita jangan sia-siakan untuk mengedepankannya. Lebih baik yang giat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu. Sholat subuhnya yang rajin berjamaah ibu ya. Di rumah berjamaah silahkan sama anak, bapaknya suruh ke masjid. Kalau 3 hari tidak mau ke masjid, ibu beli mukena. Kalau ibu punya satu, beli lagi satu lagi. Nanti besok pagi kasih ke suami. Nih Pak, pakai mukena. Iya, coba kalau lihat bapak-bapak pakai mukena, pas baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, pas iya kana budu, pas Alhamdulillahirabbil alamin, dia susah pakai mukena. Iya kana budu, wa iya kana nasta'in. Karena pakai mukena, mau muter. Iya kana budu, wa iya kana nasta'in. Maka gunakanlah keimanan kita, ketakwaan kepada Allah. Kita mencetak generasi-generasi yang masih kecil untuk menghadapi zaman-zaman yang akan dihadapi. Biar semuanya menikmati. Ini kadang-kadang ibu-ibu sama bapaknya tidak akur. Kata bapak, Neng, ini punya anak laki-laki, ditaruh di pesantren aja ya sambil sekolah. Kata ibunya, wih jangan sih Pak, kalau sekolahnya enggak di modern, nanti cari kerjaannya susah. Kalau pesantren nggak bisa usaha. Padahal mampu, masya Allah, kehidupan santri itu indah. Jangankan masjid yang besar seperti ini, neraka sudah dibayang duluan. Neraka panas. Maka dari itu setelah Isra Mi'raj dirayakan, sholatnya yang rajin. Bapak-bapaknya di masjid, jangan setiap sholat subuh sembahyang pagi
cuman ada 2 orang yang sholat di masjid. Yang satu sudah punya penyakit batuk, yang satu punya penyakit rematik. Yang satu ketambahan sudah tidak ada gigi. Sholawatan sambil aja. Ayo wabai, ayo wabai, ayo sholat. Beres yang aja, yang sholat. Kata yang punya asma sama yang punya rematik, Pak, Bapak aja kalau saya punya penyakit asma. Kalau saya punya penyakit asma, kalau saya juga sama penyakit rematik. Ujung-ujungnya bukan mengerjakan sholat, aduh penyakit. Naudzubillah. Maka dari itu kita jangan sampaikan sholat disia-siakan. Karena apa? Man taraka sholata amidan muta'amidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Itu sahajelmi anu meninggalkan sholat disengaja sebenar-benarnya, maka pembalasannya jahannam khalidan fiha. Maka kita gunakan ibadah kita kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Karena setiap ibadah sholat diawali dengan lafaz Allah, diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada